bersama Bengkel Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 2 Ketapang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar sepeda motor. Secara garis besar, komponen sepeda motor itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mesin, yang kedua rangka kendaraan, dan yang ketiga komponen kelistrikan. Baik, kita akan langsung saja membahas satu persatu dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama adalah mesin, atau bisa juga orang kebanyakan menyebutnya dengan motor, yang berfungsi secara umum sebagai penghasil sebuah tenaga. Motor merubah energi panas menjadi energi kinetik yang mengakibatkan motor bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian dari sebuah mesin itu terdapat berbagai macam sistem di dalamnya. Di antaranya adalah sistem pembuangan, yaitu yang berfungsi sebagai sistem yang berfungsi membuang sisa hasil pembakaran yang terjadi di ruang bakar akibat adanya campuran gas bahan bakar dengan udara yang masuk ke dalam ruang bakar dan dibakar oleh adanya loncatan bunga api daripada busi. Itu sistem pembuangan. Kemudian sistem yang lain yaitu sistem pendinginan, yaitu berfungsi sebagai menjaga suhu kerja mesin agar tetap dalam kondisi yang normal. Banyak kesalahpahaman orang menyebut sistem pendinginan itu berfungsi sebagai pendingin daripada sepeda motor. Itu salah. Yang benar adalah menjaga kondisi mesin dalam suhu yang standar kerjanya normal. Ya. Kemudian sistem yang lain yaitu sistem pemasukan, yang berfungsi sebagai memasukkan bahan bakar dan udara yang sudah dicampur melalui karburator dalam bentuk kabut itu masuk ke dalam ruang bakar yang berada pada head cylinder. Kemudian sistem yang lain adalah sistem bahan bakar, yaitu berfungsi untuk mensuplai atau memberikan bahan bakar dengan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Selanjutnya yaitu sistem pelumasan, yang berfungsi untuk melapisi komponen-komponen yang saling berkaitan atau yang saling bergerak itu agar tidak cepat aus dengan adanya pembentukan sebuah lapisan kaca film pada permukaan komponen yang saling berkaitan. Kemudian mesin juga bisa dikatakan sebagai penerus tenaga dari mesin ke penggerak roda. Itu ada beberapa tipe, ada yang manual dan ada yang otomatis. Ya. Dari berbagai kendaraan itu ada terdiri dari 2, ada yang manual dan otomatis. Kemudian ada sistem yang lain. Sistem yang lain yang terakhir adalah sistem kopling. Sistem kopling itu bertugas untuk meneruskan dan memutus tenaga dari mesin ke penggerak roda. Jadi makanya pada saat kita mengopling sepeda motor itu tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu tidak dilanjutkan ke putaran roda. Apabila kita melepaskan kopling, maka tenaga yang dihasilkan dari mesin itu akan langsung diteruskan ke putaran roda dan menghasilkan gerak yang membawa si pengendara dari satu titik ke titik yang lain. Sistem yang lain adalah sistem transmisi, atau orang umum menyebutnya persneling atau oper gigi dan lain sebagainya. Nah, tugasnya adalah merubah kecepatan dan tenaga mesin, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jarak yang ditempuh daripada sebuah sepeda motor. Yang terakhir yaitu transmitter, meneruskan tenaga dari transmisi ke roda belakang. Itu fungsi daripada transmitter. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi adalah mesin, yang kedua adalah rangka, atau bisa juga orang menyebutnya dengan chassis, ya. Nah, dari sistem rangka sasis sepeda motor itu terdapat berbagai macam, ya. Kemudian akan kita bahas satu persatu dari bermacam-macam tipe sasis. Yang pertama ada frame atau orang biasa menyebutnya dengan rangka. Bentuknya beraneka ragam.
ada yang bulat, ada yang getabok, ada yang spiral dan lain sebagainya. Frame sebagai dasar bodi kendaraan, tempat terpasang mesin dan komponen-komponen kendaraan lainnya. Jadi frame itu tempat menempelnya mesin, tempat menempelnya bodi, tempat menempelnya komponen-komponen yang menunjang daripada sebuah sepeda motor. Kemudian ada part-part lain seperti tangki sepeda motor, kalau sport itu di depan, kalau bebek itu di bawah jok dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem kemudi. Sistem kemudi ini bertugas untuk mengendalikan kendaraan, ya. Kemudian ada sistem yang lain, sistem suspensi, itu untuk meredam kejutan dari permukaan jalan sehingga pengendara pada saat memakai sepeda motor itu terasa nyaman dan tidak capek. Bayangkan kalau misalnya sistem suspensi itu tidak terdapat pada sebuah sepeda motor, maka kurang lebihnya pada saat kita menaiki sepeda motor itu sama halnya dengan menaiki seekor kuda. Kemudian sistem yang lain yang menunjang ke sistem rangka yaitu sistem rem yang bertugas untuk memperlambat laju kendaraan. Itu fungsi daripada sistem rem. Dan yang terakhir yang menunjang ke sistem rangka dan sasis yaitu ban atau roda yang berfungsi untuk meneruskan energi gerak dari mesin itu ke jalan sehingga motor bisa bergerak. Rangka atau sasis ini setiap tipe kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrikan itu mempunyai spesifikasi dan item yang berbeda-beda antara satu tipe merek sepeda motor dengan tipe yang lain. Pada pertemuan ini saya ambilkan sebuah contoh yaitu pada Yamaha R15. Nanti akan saya tampilkan item sasis itu seperti apa, spesifikasi lebih detailnya itu seperti apa. Nanti rekan-rekan bisa lihat pada tabel yang nanti saya tampilkan di sini. Kita lanjutkan kembali untuk komponen yang terakhir dari sepeda motor yang merupakan dasar yaitu sistem kelistrikan yang terdiri dari beberapa komponen yang terdapat pada sebuah sepeda motor. Di antaranya adalah baterai atau aki. Aki terdapat dua tipe, aki basah dan aki kering, tetapi kita tidak membahas itu lebih lanjut. Kita fokuskan saja ke aki atau baterai yang bertugas untuk menyimpan arus listrik dan mengalirkan komponen ke komponen-komponen yang membutuhkan sistem kelistrikan. Itu fungsi daripada baterai. Kemudian ada sistem starter, itu juga merupakan sebuah sistem kelistrikan berfungsi untuk menghasilkan tenaga awal atau starting. Jadi kalau sistem starter tidak ada, masih bisa kita gunakan secara manual menggunakan kaki, tetapi itu akan mengeluarkan sedikit tenaga. Tapi kalau misalnya sistem starternya normal, kita tinggal pencet saja di bagian tangan sebelah kanan di bagian bawah, biasanya tombolnya berwarna kuning. Kemudian ada sistem pengisian. Sistem pengisian ini berfungsi untuk charging ke aki. Jadi karena sepeda motor itu membutuhkan tenaga kelistrikan dari aki, maka kalau tidak ada sistem charging atau sistem pengecasan, maka aki kita akan ngedrop. Makanya pada sepeda motor itu dibuat sebuah sistem pengecasan yang terdapat pada rotor daripada magnet, kemudian disalurkan ke kiprok dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem penerangan untuk sepeda kenyamanan daripada pengendara. Supaya sepeda motor itu bisa digunakan pada saat siang dan malam, maka sistem sepeda motor itu dilengkapi dengan sebuah sistem penerangan untuk mempermudah pengendara dalam melihat jalan, melihat kondisi pada saat mengendarai di malam hari. Kemudian sistem pengapian memberikan loncatan bunga api yang dihasilkan oleh busi dan terkait dengan sistem komponen-komponen yang lain seperti CDI, coil, dan lain sebagainya. Demikian
materi singkat yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan dasar sepeda motor. Semoga memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail satu persatu tentang materi-materi yang ada pada teknik dan bisnis sepeda motor. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.